Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rancangan kegiatan Digital Marketing Communication produk Azarin dari perusahaan PT Wahana Kosmetika Indonesia. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naila Utari. Saya Dela Aulia Herunisa. Saya Dini Maesaro. Saya Trisa Melia. Saya Safina Rahmainaya. Saya Rasya Ivanka Abrar. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Dela Khairunisa. Pertumbuhan pesat industri kecantikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya perawatan kulit di tengah dinamika tersebut. Brand kosmetik Azarin yang dibawa naungan PT Wahana Kosmetika Indonesia berhasil menarik perhatian sebagai lokal yang menawarkan produk perubahan alami dan bersertifikat halal. Meskipun telah memiliki pangsa pasar yang cukup besar di segmen skincare lokal, Azarin masih menghadapi beberapa tantangan utama dalam mempertahankan dan memperluaskan posisi di era digital yang kompetitif. Salah satu tantangan yaitu meningkatnya persaingan dari brand global dan lokal lain yang lebih agresif dalam melakukan pemasaran digital, terutama melalui media sosial dan e-commerce. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang semakin mengendalikan platform digital untuk mencari informasi, melakukan pembelian, dan memberikan ulasan mendorong brand untuk menyusun strategi komunikasi digital yang lebih integritas. Azarin telah memiliki kehadiran digital di beberapa platform seperti Instagram, TikTok, dan marketplace besar. Namun, kurangnya diferensi pesan, strategi konten yang belum terpersonalisasi, dan pemanfaatan tools digital yang belum optimal menjadi kendala dalam menciptakan brand management yang berkelanjutan dan konversi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan digital marketing communication yang tidak hanya menyentuh aspek promosi semata, tetapi juga mencangkup seluruh elemen marketing mix tools. Dalam sejarah perusahaan, PT Wahana Kosmetika Indonesia mulai memproduksi Azarin Kosmetik, memproduksi konsumen skincare dengan nama brand Azarin Spa Produk. Dengan kantor pusat di Sidoarjo dan didirikan pada tanggal 1 September 2002, produk-produk yang ditawarkan termasuk lulur, masker, sabun mandi, sabun berendam, krim pemutih, krim slimming, dan lain sebagainya yang telah mendapatkan izin dari BPOM untuk digunakan dengan aman. Semua produk yang dikembangkan terdaftar di dalam BPOM dan pabrik PT Wahana Kosmetika Indonesia mendapatkan sertifikasi CPKB dari Badan Pengawas Obat dan Makan Pemerintah Indonesia yang merupakan sertifikasi penting untuk menunjukkan produk kosmetik yang dihasilkan memenuhi standar internasional dalam aspek produksi sampai pengawasan mutu pada tahun 2017. Secara spesifik, saat ini Azarin fokus pada produk skincare dan make up. Azarin berhasil mendapatkan penghargaan pada tahun 2021, yaitu Best Sun Care dan Most Growing Brand Tokopedia Beauty Award 2021, Best Face Sun Protection Female Daily Award 2021, Favorit Sunscreen The MSBB Award 2021, dan masih banyak lagi. Informasi produk. Salah satu produk andalan dari Azarin yang cukup viral di media sosial yaitu Azarin Hydrosuit Sunscreen Gel SPF 45 PA++. Sunscreen ini dikenal dengan tekstur yang ringan seperti gel, cepat menyerap di kulit, dan gak bikin lengket untuk berminyak. Yang bikin produk ini makin menarik adalah kandungan alaminya seperti Centella asiatica, green tea, propolis, dan niacinamide
yang umumnya punya manfaat bagus untuk kulit, mulai dari menenangkan, mencerahkan, sampai membantu mengatasi jerawat. Sunscreen ini juga aman banget untuk kulit sensitif karena bebas alkohol dan komdogenik yang tidak menyumbat pori-pori. Hingga produk ini tergolong sangat terjangkau di kelasnya, yaitu sekitaran 60 sampai 75.000 untuk ukuran 50 ml, sehingga cocok banget buat remaja dan dewasa muda yang butuh sunscreen berkualitas tanpa bikin kantong bolong. Azarin juga sering mengadakan diskon di berbagai marketplace seperti Shopee dan Tokped. Maksud dan tujuan. Digital Marketing Communication merupakan bagian dari strategi komunikasi terintegritas yang bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat antara brand dan konsumen melalui kanal digital. Di era digital saat ini, komunikasi satu arah tidak lagi efektif. Brand harus mampu hadir secara aktif dan interaktif di berbagai platform digital tempat konsumen menghabiskan waktu mereka, seperti media sosial, marketplace, hingga website resmi. Secara khusus, tujuan dari rancangan DMC Azarin ini yaitu meningkatkan brand awareness produk Azarin di kalangan Gen Z dan milenial, meningkatkan engagement digital melalui konten interaktif dan kampanye yang relevan dengan gaya hidup target pasar, mengoptimalkan penjualan online di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, serta membangun loyalitas konsumen melalui pendekatan digital dan yang konsisten, relevan, dan bernilai. Analisa produk. Secara khusus, tujuan dari rancangan DMC Azarin ini yaitu meningkatkan brand awareness produk Azarin di kalangan Gen Z dan milenial, meningkatkan engagement digital melalui konten interaktif dan kampanye yang relevan dengan gaya hidup target pasar, mengoptimalkan penjualan online di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, serta membangun loyalitas konsumen melalui pendekatan digital yang konsisten, relevan, dan bernilai. Analisa lingkungan SWOT. Kekuatan, 1. Produk halal dan BPOM dengan kandungan alami yang aman untuk kulit. 2. Harga kompetitif dan mudah diakses di berbagai platform online dan offline. 3. Tingkat engagement tinggi di media sosial dengan komunitas pengguna aktif. 4. Memiliki strategi pemasaran yang efektif sehingga membangun citra positif. Kelemahan. Pertama, strategi pemasaran yang bergantung pada tren populer. 2. Kurangnya kreasi konten media sosial. 3. Kurangnya program royalitas konsumen. Peluang. 1. Pertumbuhan kebutuhan skincare yang makin berkembang. 2. Peluang bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan penjualan dan kredibilitas Azarin. 3. Peluang memperluas pasar hingga ke luar negeri. 4. Meningkatnya kesadaran konsumen skincare halal dan aman digunakan. Yang terakhir adalah ancaman. Pertama, memiliki kompetitor di bidang yang sama. 2. Perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat. Kebijakan ketat terhadap iklan di platform. Analisis publik STP. 1. Segmentation. Terdiri dari usia remaja hingga dewasa, umur 18-35 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, namun sebagian besar konsumen Azarin adalah wanita. Status ekonomi kelas menengah atas dengan daya beli yang baik karena produk Azarin terjangkau namun berkualitas. Kebutuhan, konsumen yang mencari solusi perawatan kulit yang aman dan efektif, yang terbuat dari bahan alami dan halal. Yang kedua ada targeting, yaitu remaja hingga dewasa usia 18-35 tahun, karena merupakan kelompok usia yang sangat aktif di media sosial dan lebih cenderung mengikuti tren kecantikan dan perawatan kulit. Mereka sangat tertarik pada produk yang alami, halal, dan terjangkau. Kelompok ini juga lebih memilih produk yang dapat mengatasi masalah kulit seperti jerawat, komedo, dan kulit kusam. Mereka cenderung mencari solusi produk yang mudah didapat melalui platform online seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Lalu ada konsumen dengan kecenderungan lifestyle sehat dan alamiah. Menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup sehat dan cenderung lebih hidup terhadap apa yang mereka konsumsi dan aplikasikan pada kulit mereka. Mereka lebih memilih produk halal dan alami yang tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga
selaras dengan nilai kesehatan dan keberlanjutan. Lalu ada pengguna skincare pemula, memiliki potensi besar karena banyak orang yang baru memulai merawat kulitnya, terutama di kalangan remaja. Azarin bisa menawarkan edukasi mengenai penggunaan produk skincare yang tepat dan membimbing mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka. Yang ketiga ada positioning, yaitu Azarin diposisikan sebagai brand skincare lokal yang alami, halal, dan aman untuk digunakan. Azarin menawarkan solusi perawatan kulit yang terjangkau dan berkualitas baik di generasi muda yang peduli dengan kesehatan kulit mereka. Dengan bahan-bahan alami yang teruji keamanannya, Azarin memberikan pengalaman perawatan kulit yang cocok untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif. Strategi DMC. Strategi DMC Azarin bertujuan untuk menciptakan komunikasi dua arah yang aktif antara brand dan konsumen melalui kanal digital. Dengan pendekatan integrated marketing communication, Azarin akan memadukan berbagai elemen komunikasi digital seperti periklanan, promosi, direct marketing, personal selling, hingga public relation. Fokus strategi yang mencakup. Yang pertama ada brand awareness. Meningkatkan exposure produk melalui konten yang menarik dan mudah dibagikan di media sosial. 2. Brand engagement. Membantu hubungan emosional dengan audiens melalui konten edukatif dan interaktif. 3. Brand conversation. Mendorong konsumen melakukan pembelian lewat e-commerce dan social e-commerce. Keempat, ada customer loyalty. Menumbuhkan loyalitas melalui pendekatan personal dan program loyalitas digital. Taktik, digital advertising, 1. Kampanye iklan berbayar. Kegiatan kampanye wajib sunscreen setiap hari. Platform Instagram Ads, TikTok Ads, dan YouTube Ads. Konten, video pendek edukatif, dan testimoni penggunaan Hydrosol Sunscreen Gel. Digital promotion, diskon dan aktivasi konsumen. Kegiatan, 1. Flash sale, sunscreen weekend. Platform Shopee, jadwal setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Penawaran diskon 20% ditambah gratis ongkir khusus untuk produk sunscreen. Tujuannya meningkatkan pembelian online secara cepat. 2. Giveaway, share rutinitas bagi kamu. Platform, Instagram Feed dan Stories, jadwal 1 minggu di awal bulan Juli. Mekanisme, peserta share morning skincare rutin dan tag Azarin. Hadiah 10 paket skincare Azarin untuk pemenang terpilih. Digital Direct Marketing, komunikasi secara langsung dengan konsumen, acara atau kegiatan. Kampanye sunscreen reminder via WhatsApp, jadwal setiap Senin dan Jumat. Isi pesan, tips pemakaian sunscreen, dan link pembelian cepat target konsumen loyal yang pernah membeli produk Azarin. 2. Email monthly skin tips, jadwal setiap awal bulan, isi informasi tentang perawatan kulit, produk rekomendasi, dan diskon khusus subscriber. Digital personal selling, penjualan melalui interaksi langsung, acara atau kegiatan. 1. TikTok live shopping, tanya sunscreen bareng beauty advisor. Jadwal 2 kali dalam sebulan, bulan September, host beauty influencer dan CS Azarin. Aktivitas, tanya jawab soal jenis kulit, instruksi pemakaian produk, promosi khusus live. 2. Instagram live, ngobrolin skincare bareng dokter kulit. Jadwal November, kolaborator dokter kulit atau skincare expert, topik bahaya sinar matahari dan cara memilih sunscreen yang aman. Digital Public Relation, hubungan baik dengan konsumen dan media acara atau kegiatan. 1. Kampanye PR, kulit sehat untuk semua. Format, artikel dan press release di media online, Pop Bella, Female Daily. Jadwal Oktober 2025, tema pentingnya sunscreen untuk semua usia dan jenis kulit. Tujuannya meningkatkan citra Azarin sebagai brand skincare lokal yang edukatif. 2. CSR Digital, 1000 sunscreen untuk remaja sekolah. Jadwalnya Desember 2025, lokasinya sekolah di daerah urban dan semi-urban. Aktivitasnya donasi sunscreen, edukasi langsung lewat webinar Zoom dan Instagram Live. Anggaran, jenis kegiatan dan iklan digital, biaya per bulannya 10 juta, total untuk 6 bulan 120 juta, influencer dan host, biaya per bulannya 10 juta, total untuk 6 bulan 60 juta, produksi konten, biaya per bulan 7 juta, total untuk 6 bulan 42 juta, promo dan giveaway, biaya per bulannya 2.500.000, total untuk 6 bulan 15 juta, WhatsApp dan email blast,
biaya per bulannya 1.500.000 dan total untuk 6 bulan 9 juta. Kegiatan CSR dan media, biaya per bulannya 2 juta, total untuk 6 bulannya 12 juta. TikTok live shopping, biaya per bulannya 3 juta, total untuk 6 bulannya 18 juta. Dan total selama 6 bulan yaitu 276 juta. Kalender kegiatan. Bulan Juli 2025, kegiatannya adalah mulai iklan digital, yaitu edukasi sunscreen melalui konten Instagram, TikTok, dan YouTube. Agustus 2025, TikTok Challenge. September 2025, TikTok Live Shopping. Oktober 2025, artikel dan press release. November 2025, live Instagram. Desember 2025, kegiatan CSR. Evaluasi kegiatan. Metode evaluasinya adalah 1. Analisis data dari platform iklan yaitu Instagram Ads dan juga TikTok Ads. 2. Survei kepuasan pelanggan melalui email dan media sosial. 3. Pemantauan interaksi dan feedback di komunitas online. Kesimpulannya adalah, industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran digital konsumen yang memilih produk aman dan alami. Azarin memiliki kesempatan besar dengan mengoptimalkan strategi pemasaran digital yang inovatif dan terintegrasi. Rancangan program Digital Marketing Communication atau DMC dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan brand awareness, engagement, serta penjualan produk Azarin di era digital saat ini. Strategi digital yang tepat, didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien dan kalender kegiatan yang terstruktur, akan membantu Azarin menjangkau target audiens secara lebih luas dan membangun hubungan yang lebih personal dengan konsumen. Evaluasi berkala yang jelas menjadi kunci keberhasilan dalam menyesuaikan strategi dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Dengan demikian, Azarin dapat bersaing secara optimal di pasar kosmetik nasional yang semakin kompetitif dan terus berkembang. Sarannya adalah, Azarin perlu fokus pada pembuatan konten digital yang edukatif dan relevan, memperluas kolaborasi dengan influencer dan key opinion leaders atau KOL yang kredibel dan sesuai dengan target pasar akan mempercepat penyebaran brand awareness sekaligus membangun kepercayaan konsumen, memanfaatkan data analitik untuk menyesuaikan strategi, serta membangun komunitas online. Selain itu, alokasi anggaran pemasaran digital secara konsisten dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan serta memperkuat posisi Azarin di pasar kosmetik nasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.